Baik. Nah, seperti yang Ibu katakan tadi, kalau misalnya solusi numerik itu adalah merupakan solusi yang didekati dengan dari solusi sejati. Dengan demikian berarti kita pakai nilai hampiran atau nilai pendekatan. Nah, oleh karena itu tadi Ibu jelaskan, oh ternyata ada selisih antara solusi sejati dengan solusi hampiran yang kita sebut dengan galat. Nah, di sini kita akan membahas tentang Deret-Tyler dan analisis galat. Nah, sebelum kita membahas tentang Deret-Tyler dan analisis galat di sini, kemarin Ibu ada menghantarkan sebuah kalimat ya, sebelum kita masuk ke Deret-Tyler dan analisis galat. Kan pernah Ibu tanya ya di pertemuan lalu, apakah kalian sudah pernah membahas tentang Deret-Tyler? Ibu tanyakan. Ibu. Oke. Ya. Ada yang bisa mengingat apa yang Ibu sampaikan pada saat pertemuan lalu terkait dengan Deret-Tyler? Apa itu Deret-Tyler? Ada sepertinya di terakhir Ibu berikan kalimat-kalimat gitu sedikit tentang Deret-Tyler ya. Deret pangkat Kak, Bu. Gimana? Deret-Tyler kan enggak salah, kalau enggak salah saya itu deret pangkat. Deret pangkat ya, Hanif ya? Hanif kayak menjawab atau siapa? Ilham, Bu. Oh, Ilham. Ilham, Bu. Soalnya, oke, suaranya mungkin hampir sama ya, sama-sama. Oh iya, Ilham. Ya, oke. Ibu kemarin nggak ada menyebutkan deret pangkat ya perasaannya. Tapi betul, ya hampir lah. Memang dia berbentuk deret. Dan dia ada pangkatnya. Ada kemarin. Ibu ada mengatakan terkait dengan kalau deret ada bagian-bagiannya kan, bagian-bagiannya itu kita sebut apa? Sebagai apa? Persekitaran kamu. Bukan persekitaran. Apa ya? Bagian-bagian dalam deret itu kita sebut apa ya? Kalau kalian ingat deret, ada barisan. Nah, di dalam barisan itu biasanya kita kenal apa ya? Sukunya, Bu. Apa? Limit, Kak. Limit. Orde, Bu. Unsur-unsur di dalam deret itu apa ya? Orde, Bu. Yang dipisahkan dengan tanda jumlah itu apa? Polinomial. Fungsi ya, Bu. Iya, fungsi, tetapi yang dipisahkan oleh tanda jumlah itu apa ya? Di tanda jumlah selisih kita Deret. sebut dengan Makasih, ya. bukan, Bu? apa? Makasih, ya, Bu. Deret, Bu. Suku. Iya, tadi siapa yang jawab suku? Iya, betul. Anissa. Wah. Nah, benar. Jawab duluan, Bu. Iya, suku. Nah, Deret-Tyler itu kan pergunanya itu untuk mengubah fungsi yang rumit itu menjadi fungsi yang sederhana. Nah, bagaimana cara dia mengubah dari fungsi yang rumit menjadi fungsi yang sederhana? Nah, fungsi-fungsi yang rumit itu kita sederhanakan menjadi bentuk polinomial. Nah, ini yang kemarin Ibu jelaskan ya. Jadi fungsi-fungsi yang rumit itu kita ubah menjadi fungsi polinomial. Jadi dia diubah ke dalam bentuk polinomial. Nah, apa tujuannya dia diubah ke dalam bentuk polinomial? Nah, tujuannya dia diubah ke dalam bentuk polinomial adalah supaya dia mudah dianalisis. Intinya seperti itu. Jadi lebih mudah dianalisis dibandingkan dengan fungsi yang sebelumnya yang lebih kompleks. Nah, itu adalah tujuan dari Deret-Tyler. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam tentang Deret-Tyler dan analisis galat, nah di sini Ibu berikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Yang pertama itu adalah mahasiswa itu mampu menguasai konsep teoritis galat dalam perhitungan numerik
dan penyederhanaan fungsi yang rumit dengan deret Taylor. Nah, yang kedua yaitu tujuannya adalah mahasiswa mengetahui jenis-jenis galat dan mampu menghitung galatnya. Nah, kita masuk ke dalam materi yang pertama yang akan Ibu bahas yaitu tentang deret Taylor. Nah, di sini diberikan definisinya itu adalah sebagai berikut. Nah, diberikan fungsi F dan turunannya, yaitu di sini diberikan ada F aksen, kemudian ada F double aksen. Sebentar, ini ada yang ini. Oke. Nah, ada F triple aksen di sini ya. Itu continue di dalam selang tertutup AB. Nah, misalkan di sini ada X0, di mana X0 di sini adalah anggota selang tertutup AB. Nah, maka untuk nilai-nilai X yang berada di sekitar X0 dan X di sini tentu saja adalah anggota dari selang tertutup AB, maka fungsi f di X itu dapat diperluas atau diekspansikan ke dalam deret Taylor yang diberikan oleh rumus berikut, di mana fx itu sama saja dengan f di X0 ditambah X dikurangi X0 dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan F aksen atau turunan pertama dari fungsi F di X0 ditambah X dikurangi X0 kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan turunan kedua fungsi F di X0 ditambah dan seterusnya ditambah X dikurangi X0 dipangkatkan N dibagi dengan N faktorial dikali turunan tingkat N fungsi F di X0 ditambah dan seterusnya. Nah, kita lihat di sini persamaan satu ini merupakan, sebentar, Ibu ambil pulpen dulu tadi. Nah, ini merupakan penjumlahan, Ibu izin lipat ini ya, laptopnya sebentar. Nah, kalau kita lihat di sini, fungsi fx ini di persamaan 1, ini merupakan penjumlahan dari suku-suku. Ada beberapa suku di sini. Bentar, biru aja ya. Nah, penjumlahan dari suku-suku kan? Nah, di mana suku-suku ini kita sebut sebagai deret. Nah, kita perhatikan di sini, deret Taylor ini panjangnya ini adalah tak berhingga ya, karena ada elipsis di sini. Cirinya adalah elipsis. Elipsis di sini, ini maksudnya adalah dan seterusnya ya. Nah, bagaimana jika misalnya di sini kan diberikan katanya nilai X0 ya, anggota AB ya. Nah, kemudian di sini ada nilai X0. Kemudian di sini dikatakan, maka untuk nilai-nilai X di sekitar X0, kita ambil misalnya X-nya di sini ya. Atau boleh juga di sini. Yang penting dia di antara selang tertutup AB. Gitu ya. Nah, maka antara X dengan X0 di sini, kita menemukan adanya selisih. Nah, selisih antara X dengan X0 ini, misalkan kita sebut sebagai H. Nah, dengan demikian, maka fungsi ini, fungsi atau deret Taylor yang ini tadi, yang kita kenal ini bisa kita tulis dalam bentuk fx sama dengan f di X0 ditambah, karena X dikurangi X0 tadi kita definisikan sebagai H, berarti di sini menjadi H per 1 faktorial dikali dengan F aksen X0 ditambah dengan X dikurang X0 tadi adalah H kuadrat dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan F double aksen X0 ditambah elipsis dan seterusnya ya. Baru di sini H pangkat N dibagi dengan N faktorial dikali dengan turunan tingkat N fungsi F di X0. Ditambah, bentar, susah. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan definisi dari deret Taylor. Sama saja antara ini dengan ini.
Bedanya kalau ini kan cuma sudah kita sederhanakan bentuknya. Nah, supaya lebih mengerti, di sini ada Ibu berikan sebuah contoh. Nah, di sini dikatakan dengan menggunakan deret Taylor, hampiri fungsi fx, f dx, di mana f dx itu diberikan oleh nilai sin x di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, kita akan menghampiri fungsi fx sama dengan sin x dengan menggunakan deret Taylor di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, tadi kan sudah diberikan bahwa fungsinya itu adalah fx sama dengan sin x. Nah, turunan dari sin x itu adalah, turunan pertamanya adalah cos x ya. Turunan keduanya berarti adalah negatif sin x. Min sin X. Ya. Turunan Dan ketiganya seterusnya. Min cos X. Min cos X, Bu. turunan keempatnya Sin X. Sin sin x, ya. X. Dan seterusnya ya. Dan Ya. seterusnya. Ya. Nah, di sini kita sudah dapat nih turunannya. Ini sudah kita dapat. Nah, sekarang dia meminta kita menghampiri fungsi fx sama dengan sin x ini di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, dengan demikian berarti kita buat dalam bentuk deret. Berarti fx-nya itu akan sama dengan f di x0. Berarti x-nya kita ganti dengan x0, yaitu x0-nya 1. Dengan demikian sama dengan sin 1 kita tambah dengan x dikurangi x0. X0-nya tadi adalah 1 dibagi dengan 1 faktorial dikali dengan turunan pertama di x0. Turunan pertamanya tadi adalah cos x. Berarti cos 1 ya. Ya, ditambah x dikurang 1 dipangkatkan 2 dibagi dengan 2 faktorial dikali dengan negatif sin, aduh, Ibu salah pencet. Berarti ini dikali negatif, nah, negatif sin 1 ya. Ditambah, kita lanjutkan aja, x min 1 pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan negatif cos 1. ya, ditambah dan seterusnya. Nah, ini merupakan deret Taylor dari fungsi fx sama dengan sin x di sekitar x0 sama dengan 1. Nah, Bu, kalau misalnya kami mau memakai dengan tadi yang pakai H, boleh nggak? Boleh. Kalau kalian mau mengubahnya ke dalam H, berarti kalian misalkan ya, misalkan x min 1-nya itu sama dengan H. Nah, berarti nanti di sini deret Taylor-nya itu menjadi fx sama dengan sin 1 ditambah cos 1 ya. Cos 1 dikali dengan H. H dibagi 1 ya H. Berarti H kali cos 1 ditambah H pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial 2 dikali dengan negatif sin 1. Berarti di sini menjadi negatif H kuadrat per 2 dikali sin 1. Ditambah H pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan negatif cos 1. Berarti di sini menjadi negatif cos 1 ditambah dan seterusnya. Nah, selesai. Sampai sini selesai. Ini sudah merupakan deret Taylor. Bu, bagaimana kalau misalnya sin 1, cos 1 dengan sin 1-nya ini kami ganti. Kami ganti dengan nilainya. Kebetulan kami bisa nih mencari sin 1 dan cos 1. Ya boleh, silahkan. Sampai situ juga selesai. Itu boleh. Oke. Bagaimana untuk yang ini? Kira-kira ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ya? Ya, kalau belum ada berarti Ibu lanjutkan di sini. Bu. Ya. Hampir timur. Nah, kasus di sini ada kasus khusus yang akan kita bahas di mana
itu kejadian khususnya itu adalah ketika fungsinya itu kita perluas atau kita deretkan itu di sekitar titik X sama dengan 0. Jadi fungsi tersebut justru kita deretkan di sekitar titik X sama dengan 0. Nah, maka deret Taylor yang tadi itu menjadi deret Maclaurin. Jadi yang tadi X0-nya itu kita ganti menjadi 0 ya di sini. Ya, yang ininya kita ganti menjadi 0. Ini 0, ini 0, ini 0, ini 0. Berarti di sini menjadi fx sama dengan fungsi di 0 ditambah x per 1 faktorial dikali f aksen di 0 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua di 0 ditambah dan seterusnya ditambah x pangkat n per n faktorial dikali turunan tingkat n di x0 dan seterusnya, elipsis. Nah, ini kita namakan dengan deret Maclaurin. Atau biasa juga kita sebut dengan deret Taylor baku. Seperti itu ya. Deret Taylor baku. Nah, sebagai contoh, di sini Ibu berikan contoh ya. Nah, di sini uraikan E pangkat X, sin X, cos X, ln 1 plus X, dan 1 per 1 min X itu ke dalam deret Maclaurin. Nah, kita coba yang E pangkat X dengan sin X, nanti yang cos X, ln X, 1 plus X, dengan 1 per 1 min X, silahkan kalian coba, nanti Ibu pilih siapa yang menjelaskan seperti itu ya. Kita coba yang pertama dulu. Nah, kita akan mengubah deret fx, deret fungsi fx sama dengan e pangkat x ke dalam deret Maclaurin. Nah, tentu saja berarti kita harus mencari turunan pertamanya ya. Turunan pertamanya, turunan keduanya, turunan ketiganya. Nah, kita ingat kalau untuk fungsi fx sama dengan e pangkat x ini merupakan istimewa ya, karena turunan pertama, turunan keduanya itu ya tetap e pangkat x. Seperti itu kan? Iya, Bu. Nah, dengan demikian berarti tentu lebih mudah bagi kita untuk mencari fx-nya. Kita ingat tadi kita ingat tadi definisi dari deret Maclaurin itu merupakan deret Taylor di sekitar titik X sama dengan 0. Nah, berarti kita buat saja. Kita buat dulu deret Maclaurin. Tadi definisinya adalah Fx sama dengan F di 0 ditambah X per 1 faktorial ya. 1 sebenarnya nggak usah kita tulis ya. Turunan pertama di 0, baru ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial. Baru dikali dengan fungsi turunan di 2, di 0, baru ditambah dan seterusnya ya. Nah, kita tinggal masukkan saja. Berarti E pangkat X, kan Fx-nya tadi adalah E pangkat X. Berarti E pangkat X itu akan sama dengan E pangkat 0, kita tambahkan dengan X per 1 faktorial, kita kalikan turunan fungsi pertama di 0, berarti di sini adalah E pangkat 0 juga, ditambah X pangkat 2 dibagi dengan 2 faktorial. Ya. Dikali dengan turunan kedua di 0, berarti E pangkat 0 juga ya, ditambah dan seterusnya. Nah, berarti di sini kita peroleh E pangkat X, kalau kita ubah ke dalam deret Maclaurin, itu berarti menjadi 1 ditambah X dikali dengan 1, berarti X itu sendiri, ditambah dengan X pangkat 2 per 2 faktorial, dikali dengan 1, ditambah nanti dan seterusnya seperti itu. X pangkat 3 per 3 faktorial, ditambah X pangkat 4 per 4 faktorial, dan seterusnya. Nah, ini. Jadi kalau untuk E pangkat X kita ubah ke dalam deret Maclaurin ini seperti ini.
Nah, ini contoh yang pertama untuk E pangkat X. Nah, sekarang Ibu akan coba untuk yang sin X. Kita coba untuk fungsi fx sama dengan sin X, itu kita ubah ke dalam bentuk deret Maclaurin. Kita coba ya, berarti ini turunan pertamanya tadi sudah kita cari, yaitu cos X. Turunan keduanya tadi adalah min sin X ya. Kemudian turunan ketiganya tadi adalah min cos X dan seterusnya. Nah, kita masukkan tadi ke dalam nilai fungsi fx-nya. Yaitu F0 ditambah dengan X per 1 faktorial dikali dengan turunan pertama di 0 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikali turunan tingkat 2 di 0 ditambah dan seterusnya. Nah, berarti di sini langsung saja kita masukkan fx-nya tadi adalah sin X, berarti sin X jika diubah ke dalam deret Maclaurin berarti sama dengan fungsi di 0. Fungsi di 0 berarti kita masukkan sin 0 itu sendiri, itu adalah 0. Ya. Iya. Berarti di sini 0. Ditambah X dibagi 1 faktorial itu adalah X dikali dengan fungsi turunan pertama fungsi F di 0. Berarti ini kita masukkan di sini ya tadi ya. Cos 0 itu sendiri 1. Berarti X kali 1 ditambah X pangkat 2 per 2 faktorial dikali fungsi turunan kedua di 0. Berarti yang ini. Kita masukkan itu adalah 0 ditambah nanti ini kelihatan nih itunya. Bentuknya. Kita lanjutkan aja ya di sini. X pangkat 3 per 3 faktorial biar kelihatan bentuknya. Ditambah X pangkat 3 per 3 faktorial dikali dengan turunan pangkat 3 di 0. Berarti sama dengan min 1 ya. Nah, berarti kalau kita lihat di sini sin X itu bisa kita tulis menjadi dalam bentuk deret Maclaurin itu adalah X di ini 0 dikurang X pangkat 3 per 3 faktorial. Baru nanti di sini ditambah X pangkat 5 per 5 faktorial. Baru nanti di sini dikurang X pangkat 7 per 7 faktorial. Baru nanti di sini ditambah X pangkat 9 per 9 faktorial. Dan seterusnya. Nah, ini deret Maclaurin dari sin X. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan dulu? Lutfi? Bu, boleh direct? Udah, nggak jadi Bu. Bu Feby nggak bisa rekam, Bu, soalnya izin host. Oke, iya, betul. Sudah Ibu rekam kok. Sudah Bu, udah Bu. Tadi ulang Bu. Oke, silakan Lutfi. Oke, baik. Akan saya jelaskan terkait penguraian len 1 plus X ke dalam deret Maclaurin. Jadi sebelumnya saya tadi juga sudah men-searching jawabannya di Google, tapi karena tidak ada caranya, jadi agak sulit, tapi saya sudah mendapatkan caranya, seperti yang Ibu jelaskan, dan hasilnya sama. Yang pertama yaitu diketahui bahwa fx itu merupakan len 1 plus X. Itu yang pertama. Kemudian untuk turunan pertama dari fx, di mana fx itu sama dengan len 1 plus X, itu menghasilkan 1 plus X dikali len 1 plus X. Seperti pada definisi turunan di mana untuk apa itu? Mohon maaf. Untuk lupa. Untuk len X, di mana untuk turunan len X, maka untuk turunannya yaitu X kali len X. Dan untuk turunan keduanya yaitu, oke saya lanjutkan. Dan untuk turunan kedua dari fx yaitu 1 plus X kuadrat dikali len 1 plus X. Dan seterusnya sehingga untuk f turunan ke n dari fx yaitu 1 pangkat X pangkat n len 1 plus X. Kemudian kita masukkan ke deret Taylor di mana deret Maclaurin di mana untuk fx yaitu f0
tambah X plus 1 faktorial F aksen 0 dan seterusnya. Kita jabarkan untuk len 1 plus X, di mana untuk F0 yaitu len 1 plus 0. Itu menghasilkan len 1 sama dengan 0. Kemudian X plus 1 faktorial dikali dengan F aksen 0. Itu 1 plus X. 1 plus X, lalu len 1 plus X-nya juga 0. Jadi untuk menghasilkan 0. Kemudian untuk selanjutnya itu juga berlaku sama. Tunggu Bu, mohon maaf ada kesalahan. Bagaimana Lutfi? Oke. Ya, tuh kita bahas dulu. Turunan pertamanya tuh 1 per X plus 1. Iya, betul, iya. Tadi ada kekeliruan sedikit ya, itu ya. Berarti Iya. turunan pertamanya itu harusnya adalah 1 per X X plus 1. plus 1. Oke. Nah, oke. Mungkin ada yang bersedia membantu Lutfi terkait untuk ini, deret Maclaurin dari len X plus 1? Feby boleh, Bu. Feby lagi. Feby udah ada itu? Kirim di Di grup, foto? Bu. Oh, begitu. Iya. Ya. Oke, boleh silahkan. Oh, nggak bisa di-share di sini? Sudah Ibu izinkan untuk share screen? Kelihatan. Sudah? Maybe. Udah. Jadi untuk yang fungsinya itu kan fx sama dengan len 1 ditambah x. Kemudian diturunin pertama. Kayak turunan biasa, yaitu adalah 1 per x plus 1. Kemudian untuk turunan keduanya, ada hasilnya min 1 per x plus 1 kuadrat. Dan seterusnya, Bu. Diperoleh Feby dapat turunannya seperti ini. Sampai Feby coba yang turunan ke-6-nya. Kemudian baru disubstitusikan ke rumus fx sama dengan f0 ditambah x per 1 faktorial dikali turunan pertama fungsi di 0 ditambah x kuadrat per 2 faktorial dikali turunan kedua di 0 ditambah x pangkat 3 per 3 faktorial dikali f maksudnya turunan ketiga di 0 dan seterusnya sampai dan seterusnya. Terus fungsi fx-nya itu tadi ada len 1 ditambah x. Kemudian untuk f0-nya disubstitusiin di sini f0 berarti len 1 ditambah 0. Berarti jadi tinggal len 1 ditambah x per 1 dikali f aksen 0. Berarti yang f aksen 0 ini 1 per 0 ditambah 1. Berarti 1 per 1 hasilnya 1. Ditambah x kuadrat per 2 faktorial. F turunan keduanya 0 berarti min 1 per 0 ditambah 1 kan 1 dikuadratin 1. Jadi min 1 per 1 hasilnya min 1. Kemudian untuk yang x pangkat 3 per 3 faktorial itu ini diganti 0 berarti 0 ditambah 1, 1 pangkat 3 berarti 2 per 1 pangkat 3. 2 ditambah x pangkat 4 per 4 faktorial dikali dengan yang turunan keempatnya diubah jadi 0 berarti min 6 per 0 ditambah 1 pangkat 4. 1 bawahnya jadi min 6 dan seterusnya Bu kayak gitu. Oke. Ya. Oke, ada yang mau membahas atau menanyakan terkait pembahasan dari Febri? Feby Bu, bukan Febri. Ya, Febri. Ibu ini Tidak ada R-nya Bu. tiba-tiba lidah Ibu kesandung tadi di jalan. Tidak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Atau ada yang ingin dibahas? Seharusnya ada sih. Ya. Bu, itu yang X0 sama X-nya itu emang sama kah?
Yang Gimana? yang turunan fx tuh, itu x ke atau x0 ya? Seharusnya. Yang mana, Hanif? Yang kan misalnya kan yang fx kan sama dengan 1 tambah x kan. Kalau Iya. tengok turunannya kan langsung sama dengan 1 per x plus 1. Nah, yang pas kita masukkan rumusnya fx sama dengan f1 tambah x per 1 apa nih? 1 lupa. F itu turunannya itu kan itu seharusnya yang x sama enggak sih x-nya sama x0 tuh? Beda lah, kalau fx-nya berarti fungsi dari yang tadi, len 1 ditambah x-nya. Tapi kalau f0 berarti yang fungsi tadi diganti x-nya jadi 0. Kalau Feby, menurut Feby kayak gitu nih. Oh iya. Berarti salah juga nih tadi. Ya. Oke. Ya, ada yang ingin dibahas lagi? Iya, betul, Arif. Bisa diubah. 0. Nah, ada lagi yang mau dibahas kira-kira? Sebenarnya ini masih bisa disederhanakan ya ini ya. Bisa Benar. tuh, Bu. Ya, Cuma enggak sampai selesai, enggak sampai paling sederhana. iya, betul. Nah, kita coba bahas sampai yang paling sederhana bagaimana ini, Feby? Bentar, Bu. Ini gimana? Berarti jadinya yang sampai len 1 ditambah x itu udah benar, Bu. Benar? Dikurang x kuadrat per 1 faktorial ditambah 2x pangkat 3 per 3 faktorial dikurang 6 per x 4 faktorial 6x pangkat 4. Berarti jadinya len 1 ditambah Len x. 1 bisa 0 kan? Oh iya ya. Len 1 itu 0 ditambah x dikurang x kuadrat ditambah itu kan 3 faktorial itu 6 kan, Bu? Berarti 1 per 3. 1 per 3 x pangkat 3 dikurang 4 itu 4 kali 6, 24. Berarti 1 per 4 x pangkat 4. Nah, itu kelihatan. Sudah langsung, baru? Ini sampai 4 dah, sampai 5. Berarti plus 24 x, tunggu. Plus 24 x pangkat 5 per 5 faktorial. Berarti 24 plus x pangkat 5 per 5. Nah, benar. Berapa? Sebenarnya kelihatan dari turunannya per sih, 5 Feby. x pangkat 5. Iya, betul. Sebenarnya kita bisa melihat iya. dari turunannya nih, Feby. Di Mm-mm. sini kan 2, di sini 6. 6 ini kan 3 kali 2 ya. Berarti sama 6. aja dengan 3 faktorial. Kemudian 24. 24 itu kan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti 4 faktorial. Berarti nanti 5 faktorial. Nah, jadi ini kelihatan langsungnya. Berarti ini nanti akan sama dengan len 1 plus x itu sama dengan x dikurangi x pangkat 2 ditambah x pangkat 3 per 3 ditambah. Bentar, ini x pangkat 2 per 2 ya ini ya harusnya. Ditambah x pangkat 3 per 3 baru dikurang x pangkat 4 per 4 baru ditambah x pangkat 5 per 5 baru dikurang. Nah, nanti gitu dia tipe ininya. Baik, Bu. Ya, gitu ya. Oke. Nah, jawaban dari Feby udah benar. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi terkait penjelasan dari Feby? Atau ada yang mau kita bahas? Jadi bentuk sederhananya nanti dituliskan ya. X dikurang X pangkat 2 per 2 ditambah X pangkat 3 per 3 baru dikurang X pangkat 4 per 4 baru ditambah X pangkat 5 per 5 dan seterusnya. Kurang ya. 6 per 6. Izin bertanya, Bu. Iya, Lutfi? Mau nanya terkait notasi penulisan dari fx itu sendiri, Bu, di deret Maclaurin kan di situ kan tertulis fx sama dengan f0 ditambah x per 1 faktorial f aksen 0. Apakah itu diperbolehkan, Bu? Kan sama-sama fx. Takutnya beda persepsi bahwa untuk f0 itu sama dengan fx yang di penulisan deret Maclaurin, Bu.
apakah diperbolehkan fx sama dengan f0 gitu ya? Bukan Bu, maksudnya untuk penulisan itu kan fx kan merupakan penjabaran dari deret Taylor, tapi di dalamnya juga tertulis itu juga ada F0-nya juga Bu. Apakah itu sama atau gimana Bu? Soalnya agak bingung. Nah, kita perhatikan bahwa di situ tadi suku-suku deret Taylor yang kita bahas tadi, itu suku-sukunya itu tidak berhingga. Nah, karena suku-suku dari deret Taylor tersebut tidak terhingga banyaknya, maka supaya kita lebih praktis dalam perhitungannya, deret Taylor tersebut kita potong. Nah, deret Taylor tersebut dipotong hingga orde ke N. Nah, kemudian deret Taylor yang kita potong hingga orde ke N inilah yang kita namakan sebagai deret Taylor berpotong. Dan dinyatakan oleh fx mendekati f di x0 ditambah x min x0 per 1 faktorial dikali turunan pertama di x0 dan seterusnya sampai dengan x dikurangi x0 pangkat n per n faktorial dikali dengan f turunan fungsi f tingkat n di x0 ditambah rnx. Nah, ingat di sini tandanya adalah mendekati ya, karena kita potong dia. Kita potong hingga orde n. Dengan Rnx di sini adalah x dikurangi x0 pangkat n plus 1 per n plus 1 faktorial dikali dengan fungsi, turunan fungsi di c pangkat n plus 1. Di mana c-nya itu berada di antara x0 dengan x. Nah, kita perhatikan di sini, Rnx-nya di sini, inilah yang kita sebut sebagai galat. Yang nantinya akan kita sebut dengan galat pemotongan. Galat atau error. Nah, dengan demikian berarti deret Taylor yang tadi di awal itu bisa kita tulis dalam bentuk fx itu sama dengan Pnx, ini namanya kita sebut dengan biasanya adalah polinomial Taylor ya, atau biasa disebut juga polinomial gitu, ditambah dengan galatnya yaitu Rnx. Dengan Pnx-nya sendiri atau polinomialnya sendiri itu merupakan penjumlahan dari suku-suku atau sigma x dikurangi x0 pangkat k per k faktorial dikali turunan tingkat K dari fungsi di X0 dengan K itu dari 1 hingga N. Dan Rnx-nya sendiri di sini itu adalah X dikurangi X0 pangkat N plus 1 per N plus 1 faktorial dikali fungsi turunan tingkat N plus 1 fungsi F di C. Dengan C di sini ada di antara X0 hingga X. Berarti C-nya di sini merupakan anggota dari selang terbuka X0 dengan X. Nah, supaya lebih mengerti, di sini Ibu berikan contoh lagi. Kalau tadi kita membahas tentang deret Taylor, sekarang kita membahas tentang deret Taylor yang dipotong. Nah, diberikan fungsi fx sama dengan sin x yang diperderetkan di sekitar titik x0 sama dengan 30 derajat. Nah, kita disuruh menentukan polinomial orde 5, P5x, untuk mengaproksimasi sin 32 derajat, kemudian tentukan pula batas errornya untuk sin 29,4 derajat. Ya, kita coba untuk menyelesaikannya ya. Ya, kita ingat tadi untuk deret Taylor sendiri, karena di sini kita langsung saja ke P5X ya. Berarti langsung polinomial orde 5. Polinomial orde 5.
Berarti langsung saja kita masukkan. Berarti di sini adalah, bentar, Ibu agak lupa. F di X0 ya. F di X0 ditambah dengan X dikurangi. Per 1 faktorial, Ibu tiba-tiba error. Dikali dengan turunan fungsi di X0 ditambah X min X0 per 2 faktorial dikali fungsi turunan kedua di X0 ditambah X min X0 per 3 faktorial dikali turunan 3 di X0 ditambah X min X0, sorry, oke, ditambah X min X0 pangkat 5 ya, per 5 faktorial F pangkat 5 turunan 5 di X0. Oke, nah sudah kita punya untuk polinomial orde 5-nya. Nah tadi fx-nya tadi diberikan itu adalah sin x. Nah berarti kita masukkan saja f di x0-nya, yaitu x0-nya adalah 30 derajat. Berarti sama dengan sin 30. Sin 30 adalah Setengah, Bu. Setengah. Setengah ya. Oke, kemudian turunan pertamanya, turunan dari sin x itu adalah cos x ya. Cos X. Berarti fungsi turunan pertama di 30-nya itu adalah cos 30, yaitu setengah akar 3. Oke. Kita lanjutkan turunan keduanya itu adalah turunan dari cos. Min sin 30. Iya, min sin X berarti turunan kedua di 30-nya itu adalah min sin 30. Berarti adalah minus setengah. Ini kita lanjutkan sampai turunan ke-4 ya, ke-5. Berarti di sini min cos X ya. Min cos X. Berarti di sini adalah Min cos 30. setengah akar 3. Min setengah akar 3. Min setengah akar 2 akar 3. Oke. Turunan keempatnya. Turunan keempatnya. Keempatnya adalah sin X ya. Berarti F4 di 30-nya itu adalah sin 30 setengah. Baru turunan kelima di X-nya itu adalah cos X. Berarti turunan kelima di 30-nya itu adalah setengah akar 3 ya. Oke, nah berarti kita tinggal masukkan saja ke sini. Setengah akar 3. Setengah akar 3. Berarti sin 32, ya kan? Atau kita masukkan dulu fx-nya dulu, nggak apa-apa, atau sin fx-nya dulu aja, 4p5x-nya saja dulu ya. P5x-nya berarti sama dengan, tadi kan adalah setengah, Bu. X0, f di x0-nya tadi adalah setengah, kita tambahkan dengan X dikurangi X0. Berarti X dikurangi X0-nya adalah 30 ya. Berarti X dikurangi 30 per 1. Dikalikan dengan setengah akar 3. Ya, setengah akar 3 turunan pertamanya tadi ya. Baru
X dikurang 30 pangkat 2. Ya, dikurangi X min 30 pangkat 2 dikali dengan setengah ya? Iya. Per 2 Iya, Bu, faktorial. Iya, Bu, per 2 Oke, benar ya? Kenapa dia jadi dikurang? Karena tadi di sini dia negatif. Mm-mm. negatif. Oke, selanjutnya untuk yang ketiganya berarti plus di sini plus X min 30 pangkat 3 dikali setengah. Oh, kok plus? Negatif ya harusnya? Iya, Bu, min. Kan negatif setengah akar 3 ya? Berarti negatif di sini setengah akar 3 per Ditambah 3 faktorial. 3 faktorial, Bu. Oke. Baru di sini Ditambah ditambah Bu, X min 30 derajat pangkat 4 per 4 4 faktorial faktorial dikali setengah ya. setengah Kedua. Lalu ditambah X min 30 pangkat 5 per dibagi 5 faktorial dikali setengah akar 3. Akar 3, Bu, akar 3. Oh ya, setengah akar 3 ya. Oh iya, tadi setengah ya. Oke, nah kita sudah dapat untuk polinomial orde 5-nya. Nah, tetapi kan tadi kita diminta untuk mengaproksimasi sin 32 derajatnya. Ya kan? Berarti tinggal kita ganti saja di sini menjadi sin 32. Sama dengan setengah ditambah 32 dikurangi 30 dikali setengah akar 3 dikurangi 32 dikurangi 30 pangkat 2 per 2 faktorial dikali setengah dikurangi 32 dikurangi 30 pangkat 3 per 3 faktorial dikali setengah akar 3 ditambah 32 dikurangi 30 apa ini derajat ya Ibu ya 4 per 4 faktorial dikali setengah baru ditambah X min 30 32 ya ini ya. Iya, Bu. 32 dikurangi 30 pangkat 5 per 5 faktorial dikali setengah akar 3. Selesai. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Bu, berarti misalnya itu kan itu Ibu bilang kan itu terakhir Bu ya. Kalau misalnya dihitung enggak masalah berarti Bu ya, selagi bisa dihitung disederhanakan maksudnya Bu. Iya, selagi masih bisa disederhanakan ya silahkan disederhanakan. Tapi kalau sampai di situ juga enggak apa-apa ya Bu. Biasanya sih dihitung sih ya. Cuma Ibu lagi ini. Ibu belum menghitung sampai akhir, Ibu baru sampai sini. Makanya Ibu enggak sampai akhir. Oke, Bu. Oke. Ya, ada lagi yang ingin ditanyakan? Ini kita baru menyelesaikan yang ini ya. Polinomial. Izin bertanya, Bu. Iya, panjang memang. Kita baru menentukan nilai P5X atau polinomial 5-nya untuk mengaproksimasi sin 32. Nah, sekarang kita disuruh menentukan batas errornya untuk sin 29,4 derajat. Nah, ingat yang diminta batas error. Berarti yang kita gunakan yang mana ya? RN. Iya, betul, RN. Benar, Lutfi benar. Yang kita cari itu adalah ini. Nah, berarti kalau kita disuruh mencari RN-nya, kalau tadi kan sudah dicari, diminta itu adalah orde 5. Berarti RN-nya nanti N-nya berapa ya? 5, Bu. 5, Bu. Iya, 6, benar. N plus 1-nya 6, benar. RN-nya? N-nya 5, Bu. 5. Plus 1-nya 6. Oke. Sesuai definisi yang dilihat.
Oke, kita cari R5X-nya ya. Ya, kita coba untuk mencari R5X-nya. Ini rumusnya. X min X0 pangkat N plus 1 dibagi dengan N plus 1 faktorial dikali dengan turunan tingkat N plus 1 di C, di mana C-nya antara X dengan X0 ya. Oke, kita cari R5-nya. Aduh, Ibu izin sebentar untuk nambah si Ilham tadi ya. Ibu, kalau misalnya kita melakukan